Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Putri Rahmanita dari kelompok 2. Dan ada kedua teman saya yang bernama Anjas Apriana dan juga Vinko Valerio. Kelompok kami di sini akan membahas tentang sejarah manajemen. Sejarah manajemen terbagi menjadi 5 materi. Yang pertama ada sejarah perkembangan manajemen, yang kedua ada pendekatan manajemen ilmiah, yang ketiga manajemen administratif, yang keempat manajemen perilaku organisasi, dan yang kelima ada tren manajemen terkini. Lalu ada salah satu contoh dari sejarah perkembangan manajemen, yaitu ada contoh pendirian piramida Mesir. Pendirian atau pembangunan piramida ini dilakukan kurang lebih oleh 100.000 orang selama 20 tahun. Pembangunan ini dapat berhasil karena adanya seseorang yang merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan serta mengontrol secara proses pembangunan. Yang kedua ada revolusi industri. Perubahan industri rumah tangga berubah menjadi industri pabrik yang dimana memerlukan banyak pekerja sehingga dibutuhkan juga seorang manajer yang bisa merencanakan dan mengorganisasikan semua pekerjanya. Lalu ada salah satu tokoh penting dalam ekonomi modern, yaitu ada Adam Smith. Adam Smith menerbitkan doktrin ekonomi klasik yang berjudul The Wealth of Nations. Adam Smith mengatakan bahwa keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja atau division of labor, yakni perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang lebih spesifik dan berulang. Adam Smith mengambil industri pabrik peneliti sebagai penelitiannya. Dan ada juga keunggulan ekonomis yang didapat oleh organisasi atau pembagian kerja, yaitu ada menghemat waktu, meningkatkan keterampilan para pekerja, dan menciptakan mesin serta penemuan yang baru untuk menghemat tenaga kerja. Pendekatan manajemen ilmiah dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor dalam bukunya yang berjudul The Principles of Scientific Management. Deskripsi singkat mengenai buku ini adalah manajemen ilmiah adalah penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ide pembuatan buku ini muncul ketika Taylor merasa tidak puas dengan ketidakefisienannya yang terjadi di perusahaannya, di mana hanya bisa menghasilkan output sebanyak 1/3 bagian dari hasil yang seharusnya. Prinsip manajemen Taylor adalah sebagai berikut: mengembangkan ilmu untuk setiap elemen dari pekerjaan individual. Kedua, secara ilmiah menyeleksi kemudian melatih dan mengembangkan pekerja. Ketiga, lebih kooperatif bekerja bersama bekerja untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai ilmunya. Dan yang terakhir adalah membagi pekerjaan dan tanggung jawab secara seimbang antara manajemen dan pekerja. Manajemen administratif. Manajemen administratif adalah sebuah usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan dalam organisasi dengan tujuan agar sasaran organisasi dapat tercapai dengan baik. Manajemen administrasi merupakan salah satu bidang manajemen yang memberikan informasi layanan administrasi untuk melakukan kegiatan secara efektif. Manajemen administrasi menurut Arthur Greiger adalah manajemen administrasi sebagai fungsi tata penyelenggara terhadap komunikasi dan pelayanan warkat dari suatu organisasi. Dan manajemen administratif menurut George R. Terry adalah manajemen administrasi sebagai kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan serta pergerakan para pekerja agar mencapai goal yang telah ditentukan. Tujuan dari manajemen administrasi adalah mengelola seluruh data dan keterangan secara lengkap, melindungi dan menyimpan serta memberikan informasi kepada yang membutuhkan. Kedua, menampilkan laporan dan catatan penting dengan rincian biaya yang sesuai. Ketiga, membantu perusahaan untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan administrasi.
Manajemen perilaku organisasi. Manajemen perilaku organisasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi, serta dampak terhadap kinerja. Prinsip dasar perilaku organisasi. Prinsip dasar yang pertama adalah manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan yang hati-hati. Yang kedua, manajemen dipandang sebagai suatu proses atau teknik yang ketat. Tiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajemen individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Dan yang terakhir, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen bekerja terhadap organisasi sangat dibutuhkan. Tokoh-tokoh perilaku organisasi. Yang pertama adalah dari Abraham Maslow dengan hierarki kebutuhan manusia. Hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs adalah teori psikologi yang diperkenalkan dalam makalahnya yang berjudul A Theory of Human Motivation di Psychological Review tahun 1943, di mana hierarki yang paling dasar adalah physiological needs atau kebutuhan fisiologi, naik menjadi safety needs, kebutuhan akan keamanan, lalu menjadi social needs, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, dan menjadi esteem needs, kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir adalah self-actualization, kebutuhan akan aktualisasi diri. Dan yang kedua adalah dari Douglas McGregor dengan teori X dan Y. Teori ini dimuat dalam bukunya yang berjudul The Human Side Enterprise tahun 1960. Teori X yang pertama adalah tidak suka bekerja, yang kedua perlu diawasi, dipaksa, diperingati untuk mengerjakan pekerjaannya, yang ketiga membutuhkan pengarahan dalam pelaksanaannya, yang keempat tugas yang diberikan harus diawasi setiap saat. Lalu ada dari teori Y, yaitu yang pertama bertanggung jawab penuh atas pekerjaan, yang kedua memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja, yang ketiga hanya memerlukan sedikit bimbingan, dan yang terakhir adalah dapat menyelesaikan tugas dan masalah dengan inovatif. Materi selanjutnya adalah tren manajemen masa kini. Kami mengambil sumber materi dari jurnal karya Johann Oskar Ong dan Masyud Zulhak Mahazan yang berjudul Strategi Pengolahan SDM dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan Berkelanjutan di Era Industri 4.0. Era Industri 4.0 didominasi oleh kaum milenial dan generasi Z yang mahir dalam penggunaan teknologi namun kurang sabar untuk berada di dalam suatu organisasi. Menurut jurnal ini, kaum milenial memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya 1. Milenial selalu tampil percaya diri. Yang kedua, milenial menganggap pekerjaan sosial dan kerjasama tim akan menghasilkan output yang baik. Dengan demikian, mereka dapat bekerja secara tim. Yang ketiga, milenial menginginkan atmosfer kerja di mana mereka mendapat kepercayaan dan kebebasan dari atasannya. Di samping itu, mereka cenderung ingin bekerja di tempat kerja dengan image dan lingkungan kerja yang nyaman. Misalnya, perabotan yang bagus, gedung yang prestisius, serta lingkungan kerja yang suportif. Yang keempat, milenial tidak menyukai deskripsi kerja yang monoton. Mereka senang belajar dan mengalami hal baru dan penuh tantangan. Yang kelima, fleksibilitas dalam hal waktu kerja dan tempat kerja menjadi dambaan milenial. Mereka mahir menggunakan teknologi komunikasi untuk menunjang fleksibilitas kerja. Yang keenam, milenial cenderung menyukai aspek kekeluargaan dari komunitasnya ataupun lingkungan kerjanya. Mereka juga menjunjung tinggi work-life balance untuk kehidupan sosial mereka. Yang ketujuh, milenial cukup tegas dengan istilah loyalitas.
Selama perusahaan memberikan tawaran dan memenuhi apa yang mereka butuhkan, mereka cenderung tidak akan berganti pekerjaan. Yang kedelapan, milenial tidak mempunyai isu tertentu dengan pemberian gaji. Gaji yang baik itu bagus, namun pengembangan diri untuk milenial itu jauh lebih penting bagi mereka. Selanjutnya ada tantangan generasi pekerja dan pengolahan SDM di era 4.0. Kebanyakan pekerja merupakan generasi milenial. Ketika digabungkan dengan generasi yang telah bekerja, menjadikan managing multi-generation sebagai sebuah tantangan yang harus diselesaikan oleh perusahaan karena adanya perbedaan gaya dan cara bekerja. Generasi milenial lebih identik dengan penggunaan teknologi dan kecepatan, sedangkan di sisi lain, generasi lain seperti generasi X lebih identik dengan SOP dan prosedur. Untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi, maka diperlukannya strategi pengolahan SDM untuk peningkatan kinerja perusahaan berkelanjutan di era industri 4.0. Kami menggunakan strategi pengolahan SDM yang berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan yang dapat dianalisis dengan model AMO, yaitu Ability, Motivation, Opportunity. Setiap karyawan akan memberikan performansinya apabila memiliki 3 aspek, yaitu ability, motivation, dan opportunity. Yang pertama adalah ability. Karyawan dapat memberikan performansi terbaiknya bila dilengkapi dengan kemampuan kerja yang baik atau skill, mempunyai pengalaman akan solusi masalah atau experience, mempunyai komitmen terhadap apa yang dikerjakan, dan antusias dalam mengerjakan tugas yang diberikan atau motivate. Yang kedua adalah motivation. Karyawan harus diberi motivasi dengan membangun budaya dan iklim organisasi yang mendukung pertumbuhan bisnis. Budaya dan iklim organisasi harus dapat menanamkan semangat untuk bertumbuh atau growth, berusaha untuk bekerja lebih baik atau stimulation, memiliki kemampuan untuk melihat dan melakukan dengan pendekatan yang berbeda atau variety, serta mandiri dalam berusaha atau autonomi. Selanjutnya ada opportunity. Aspek budaya dan iklim perusahaan memainkan peranan yang penting dalam transformasi karyawan menuju industri 4.0, di mana karyawan yang sudah termotivasi harus diberikan kesempatan untuk berkembang dan bertumbuh, yaitu memberi kesempatan dalam pengambilan resiko atau risk taking. Pengambilan resiko menjadi salah satu media pembelajaran yang baik dalam menghasilkan performansi karyawan yang baik. Selain itu, kemampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi atau adaptability diperlukan sebagai ruang berkreasi atau creativity dalam memaksimalkan kesempatan yang diberikan. Kombinasi dari ketiga strategi AMO akan memacu karyawan untuk mengeluarkan potensi terbaik dalam bekerja sehingga dapat menghasilkan produktivitas kerja yang baik. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan pendapatan perusahaan dan penurunan biaya. Dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan kinerja sumber daya manusia yang berkelanjutan pada organisasi di era industri 4.0 dapat dilakukan dengan menerapkan strategi pengolahan SDM yang berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan. Model AMO atau Ability, Motivation, Opportunity merupakan model yang sesuai untuk digunakan dalam menghadapi tantangan organisasi di era industri 4.0. Karyawan akan memberikan performansi yang optimal dalam bekerja di organisasi apabila ketiga aspek tersebut telah dimiliki. Organisasi yang memberikan peningkatan kompetensi karyawan memiliki kultur organisasi yang baik dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang. Itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Untuk sesi diskusi akan diadakan melalui Zoom meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.